Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan melanjutkan Anfisman 2 mengenai sistem uriner dan ekskresi, mengenai fisiologi dari sistem uriner ini. Oke, baik, mari kita mulai pada proses pembentukan urin. Terdapat 3 proses utama dalam proses pembentukan urin ini. Yang pertama adalah proses filtrasi, yang kedua adalah proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses sekresi. Nah, apakah itu proses filtrasi? Nah, proses filtrasi terjadi di glomerulus ya. Terjadi di glomerulus ini, dia merupakan suatu proses di mana plasma darah akan terdorong dan akan tersaring air serta senyawa terlarut untuk melewati membran glomerular. Nah, air dan zat-zat yang terlarut yang mampu melewati membran glomerulus ini akan masuk ke dalam capsular space ya. Nah, mungkin masih ingat dalam metode pemisahan kimia ya, apa itu filtrat? Filtrat adalah senyawa hasil dari penyaringan atau senyawa hasil filtrasi. Jadi filtrat dari proses filtrasi ini adalah nanti filtrat akhirnya adalah urin ya. Kemudian pada filtrasi glomerulus ini terdapat air dan beberapa zat terlarut yang tersaring ya, yang lebih kecil dari protein. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi pada proses filtrasi per membrannya ya. Kemudian yang kedua ada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini adalah suatu proses pemindahan air dan zat terlarut untuk kembali ke peredaran darah. Jadi setelah plasma darah itu didorong dan disaring di glomerulus, nanti ada hasilnya berupa filtrat ya. Filtratnya ini mungkin masih memiliki zat yang berguna. Jadi bisa ada mungkin senyawa organik atau mungkin dari glukosa juga, atau bisa jadi senyawa ion-ion yang masih diperlukan oleh tubuh. Maka itu akan diserap kembali, direabsorpsi atau dipindahkan kembali ke cairan peritubular untuk dibawa kembali ke peredaran darah. Nah, ini ya, jadi ada air, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang diperlukan untuk dipindahkan ke capillary blood kembali ya, setelah melewati cairan peritubular. Kemudian ada proses sekresi. Nah, proses sekresi ini bisa dilihat di gambar ini ya. Kalau proses sekresi ini yang C ya. Tadi kalau reabsorpsi ini dari hasil filtrasi masuk lagi ke peritubular kapiler lalu masuk ke peredaran darah. Nah, kalau yang C ini dikembalikan lagi. Nah, proses sekresi ini adalah proses pemindahan senyawa dari cairan peritubular yang sumbernya adalah peredaran darah ke cairan tubular kembali. Contohnya adalah senyawa-senyawa obat. Oke. Nah, pada gambar ini bisa dilihat senyawa apa saja yang direabsorpsi dan disekresikan ya. Yang pertama adalah ion-ion. Ion-ion bisa berupa Na, klorida, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan ion karbonat ya. Ini yang direabsorpsi. Sedangkan yang disekresikan bisa berupa kalium, hidrogen, kalsium, maupun fosfat. Untuk metabolit yang direabsorpsi biasanya berupa glukosa, asam amino, protein, dan vitamin ya. Jadi ini seharusnya senyawa-senyawa glukosa, asam amino, protein maupun vitamin ini tidak lolos di urin ya, pada proses hasil urinnya di akhir. Sehingga pada pasien-pasien diabetes ditemukan adanya glukosa dalam urin itu karena adanya kerusakan di glomerulus. Atau jika ada pasien dengan kerusakan ginjal, bahkan bisa ditemui protein serta komponen asam amino di urinnya. Begitu juga pada kondisi infeksi, misalnya kondisi nefritis ya, atau peradangan pada ginjal. Hal itu juga bisa terjadi proses lolosnya zat-zat tersebut di urin. Kemudian zat lain yang disekresikan adalah sampah-sampah seperti kreatinin, amonia, dan asam organik maupun basa-basa organik ya. Amonia merupakan suatu
senyawa yang memberikan bau pada urin kita ya. Jadi bau pesing yang muncul dari urin itu adalah merupakan hasil dari bau amonia. Selanjutnya ada juga senyawa-senyawa lain yang dibawa oleh urin, bisa berupa neurotransmitter, baik itu asetilkolin, epinefrin maupun norepinefrin, bisa juga berupa histamin ataupun senyawa-senyawa obat ya. Tentunya ini obat-obat yang dikeluarkan melalui urin, karena tidak semua obat dikeluarkan melalui urin. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai komposisi normal urin ya. Jadi rata-rata urin yang dihasilkan oleh orang dewasa sehat adalah 1,4 liter per harinya ya. Jadi apa saja komposisinya? Yang paling banyak adalah urea ya. Urea ini merupakan suatu komponen amonia tadi sebesar 25,5 gram. Lalu urutan yang kedua adalah ion klorida, selanjutnya ada ion-ion natrium, ion kalium, dan ada juga kreatinin. Nah, urea itu merupakan suatu hasil dari pemecahan asam amino dalam tubuh kita. Jadi sel-sel yang sudah terregenerasi, maka sel-sel yang mati itu akan dipecah dan bentuk dari sel, untuk pemecahan sel terutama bagian asam amino itu adalah urea. Lalu kreatinin ini merupakan hasil dari kontraksi otot ya. Jadi kreatin ini merupakan hasil dari pemecahan kreatin fosfat pada proses kontraksi otot. Kemudian yang terakhir adalah asam urat ya. Asam urat menjadi suatu penanda juga dalam urin normal kita. Nah, asam urat ini merupakan hasil dari proses recycling molekul RNA. Jadi seharusnya tubuh kita tidak menyimpan asam urat, karena kelebihan asam urat dalam tubuh akan menyebabkan penyakit hiperurisemia ya. Seharusnya dia dikeluarkan sebagai hasil dari pemecahan recycling molekul RNA. Nah, baik urea maupun senyawa-senyawa lain, semuanya ini merupakan senyawa yang larut air ya, dan larut dalam darah. Dengan begitu dia terdapat dalam peredaran darah kita, dalam plasma darah, dan juga terdapat dalam urin, karena sebagian besar komponen plasma dan urin adalah air ya. Oke, lalu apakah warna normal dari urin manusia? Warnanya bukan putih bening ya, tapi ada berwarna kuning terang ya, kuning terang atau clear yellow. Yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ya, jadi warnanya adalah clear yellow ya. Warna kuning ini berasal dari hasil pemecahan bilirubin yang terdapat juga dari pemecahan bilirubin. Pemecahan heme nanti akan memberikan warna pada feses ya, berwarna kuning, dan pada urin juga terdapat sedikit hasil buangannya. Kemudian pH-nya urin itu sebesar 4,5 sampai 8. Lalu ada konsentrasi osmotik atau osmolaritasnya sekitar 855 sampai 135. Sebagian besar adalah air ya, 93 sampai 97% adalah air. Volumenya bervariasi, bisa 700 sampai 2000 ml per hari. Ini normal 1,4 tadi ya, 1,4 liter. Mengapa bervariasi? Hal ini berhubungan dengan volume cairan yang kita minum. Apabila kalian banyak mengkonsumsi air putih atau air mineral ya, misalnya air bening, itu akan lebih sering buang air kecil juga ya. Jadi ginjal kita punya kapasitas dalam menjaga volume cairan tubuh, sehingga ketika cairan tubuh kita banyak inputnya, maka akan disesuaikan juga outputnya. Lalu untuk baunya ini bervariasi ya, tergantung komposisi dari urin. Beberapa senyawa yang larut air yang terkomposisi pada urin adalah asam jengkolat ya, sehingga ketika kalian mengkonsumsi makanan yang berbau seperti jengkol, itu pun juga akan mempengaruhi bau dari urin. Selanjutnya ada juga bakterial konten. Seharusnya urin kita tidak mengandung bakteri ya, steril ya, sehingga proses urinalisis sebaiknya dilakukan melalui kateter ya. Tapi jika proses pemeriksaan urin itu dilakukan melalui urin bukan melalui kateter, tapi ditampung urinnya dalam suatu wadah seperti yang biasa dilakukan di lab-lab klinik, bisa saja terdapat bakteri dari flora normal di sekitar organ genital
ya, terutama pada wanita. Tapi terdapat batasan jumlah dari bakteri yang terdapat di urin. Namun apabila ingin memastikan sterilitas dari urin, itu bisa diketahui dari kateter ya, pemeriksaan kateter. Oke. Selanjutnya saya akan lanjut ke proses filtrasi. Nah, proses filtrasi ini terjadi di glomerulus ya. Bisa diingat bahwa glomerulus merupakan suatu bagian yang meliuk-liuk, merupakan kapiler ya, suatu bagian kapiler ya. Dia merupakan suatu bagian dari kapsul Bowman di renal corpuscle. Nah, di sini kita lihat ada gambar. Di sini saya akan menjelaskan bahwa plasma darah itu disaring di glomerulus melalui suatu membran filtrasi. Jadi dibayangkan ya, ketika kalian menyaring suatu minuman, misalnya menyaring kopi nih, pasti kan ada suatu membrannya ya, atau di lab mungkin ya, ketika melakukan proses filtrasi kan ada kertas saringnya. Nah, di ginjal juga seperti itu, ketika proses penyaringan juga ada membran filtrasinya. Nah, pastinya membran filtrasinya ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah pori-pori di kapiler ya, ini capillary lumen, ada pori-porinya. Yang kedua adalah lapisan densa, dan yang ketiga adalah filtration slit ya, yaitu celah di antara pedicel ini ya. Nah, pada individu normal, filtrat yang dihasilkan sekitar 180 liter ya per harinya. Kemudian filtrat ini seharusnya bebas protein, tidak ada protein ya, tidak ada protein dan tidak ada darah. Jadi harusnya bebas protein dan darah ya. Kemudian nanti filtrat akan masuk ke capsular space. Jadi nanti lewat ke sini hasil filtrasinya masuk ke capsular space ya. Oke. Hasil dari proses filtrasi ini adalah filtrat yang mengandung air, elektrolit, glukosa, asam amino, vitamin, lipid, dan sampah-sampah nitrogen seperti urea serta kreatinin ya. Kemudian ini saya akan membahas lebih jelas lagi tentang membran filtrasi ya. Harus diperhatikan dengan baik pada bagian ini. Terdapat 3 komponen membran filtrasi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah capillary endothelium. Ini merupakan suatu endotel dari kapiler, di mana fungsi filtrasi dilakukan oleh pori-porinya ini ya. Nah, pori-pori tersebut. Nah, capillary endothelium ini merupakan suatu penyaring pertama dari plasma darah ya. Kemudian pada pori-pori ini ukurannya sebesar 60 sampai 100, saya tuliskannya 60 sampai 100 nanometer ya. Jadi besarnya 60 sampai 100 nanometer besar pori ini ya. Dengan adanya pori tersebut, maka sel-sel darah akan tertahan dan protein plasma berukuran besar pun akan tertahan, tidak ikut tersaring ya. Oleh karena itu sel darah merah harusnya tidak ada. Lalu protein bermolekul besar juga seharusnya tidak lolos saring. Yang kedua adalah basement membran, atau pada slide sebelumnya disebut dengan lapisan densa. Ya, ini sama dengan lapisan densa ya. Nah, lapisan densa ini merupakan suatu lapisan di mana akan lolos senyawa-senyawa yang akan lolos melalui lapisan densa adalah ion, nutrien, dan plasma protein berukuran kecil. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah filtration slit. Nah, kalau pada gambar ini disebutkan dengan food processes of podocyte ya. Nih. Nah, ini sebetulnya food processes ini adalah bagian yang besar yang memanjang ini ya. Tapi yang berperan dalam proses filtrasi adalah celah di antaranya. Jadi, celah di antara filtration slit itu memiliki lebar 6 sampai 9 nanometer ya. Jadi lebih kecil lagi. Tadi kan yang penyaring pertama 60 sampai 100, lalu nanti di terakhirnya ada penyaringan terakhir 6 sampai 9 nanometer.
ya. Hampir semua protein plasma berukuran kecil tidak dapat lolos kecuali dengan ukuran di antara kurang dari 6 ini ya, atau bahkan kurang dari 7, jadi 7 nanometer pun masih bisa lolos saring gitu. Dengan adanya 3 proses penyaringan tersebut, 3 proses membran tersebut, maka darah kita akan terfiltrasi dan yang lolos saring hanyalah zat-zat yang memang berukuran kurang dari 7 nanometer ya, yang bisa lolos ke capsular space. Nah ini ya. Nah, saya kan lebih jauh membahas kembali tentang filtrasi di glomerulus, khususnya bagaimana tekanan darah dan tekanan hidrostatik di sekitar glomerulus ya. Kita lihat gambar ini. Oke, ketika Anda melihat gambar ini, maka terdapat beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah GBHP, yang kedua adalah CHP atau sering disebut juga CSHP, dan BCOP ini ya. Nah, ini merupakan suatu 3 jenis tekanan yang terdapat di glomerulus. Plasma darah ini kan masuk ya melalui aferen arteriol, darah masuk. Nah, plasma darah dapat melalui filtrasi karena ada tekanan yang mempengaruhi. Jadi tidak mengalir dengan begitu saja begitu ya, dengan tenang, tapi ada tekanan yang mempengaruhi sehingga dia mampu tersaring gitu. Nah, tekanannya ada 2 jenis, tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik itu merupakan tekanan yang dihasilkan dari cairan, sedangkan untuk osmotic pressure ya, osmotic pressure ini dari zat-zat yang terlarut ya, atau dari material. Nah, sesuai dengan lokasinya terdapat 2 jenis tekanan hidrostatik. Yang pertama itu tekanan hidrostatik dari glomerulus atau di sekitar glomerulus, namanya GBHP, glomerular blood hydrostatic pressure. Kemudian jenis yang kedua adalah capsular hydrostatic pressure, tekanan yang dihasilkan oleh bagian kapsular ya. Sedangkan BCOP adalah tekanan akibat adanya senyawa terlarut atau protein pada darah ya. Jadi dengan adanya BCOP ini maka akan membawa air kembali ke darah ya. Oke, saya jelaskan ya. Ya, GBHP. Nah, GBHP ini GHP atau GBHP ya. GBHP ini merupakan suatu tekanan pada kapiler glomerulus ya, di mana tekanannya akan digunakan untuk memindahkan air dan solut dari plasma. Jadi tekanan rata-rata sebesar 55 mm Hg. Nah, tekanan ini lebih tinggi dibandingkan tekanan darah kapiler sistemik di sekitar ginjal ya. Jadi kita lihat pada gambar sebelumnya ya. Nah, ini kan darah itu masuk ya. Dan ketika darah masuk melalui aferen arteriol, maka terdapat tekanan di sekitar glomerulus atau di sekitar arteriol tersebut sebesar 55 mmHg. Dan tekanan ini adalah tekanan yang masuk ke glomerulus ya. Di mana jumlahnya itu lebih tinggi dibandingkan tekanan darah sistemik ya. Mengapa? Nah, mengapa tekanan darah lebih besar dari tekanan darah sistemik? Nah, hal ini disebabkan karena diameter arteriol aferen itu lebih kecil daripada arteriol eferen ya. Nah, jadi di ginjal diameter aferen arteriol dan eferen arteriol yang masuk dan keluar ya. Aferen dan eferen itu tidak sama besar ya. Lebih besar yang arteriol eferen yang keluar ya. Jadi yang masuk itu lebih kecil. Karena yang masuk ini lebih kecil sehingga memungkinkan dia tekanannya lebih tinggi ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah capsular hydrostatic pressure. Nah, capsular hydrostatic pressure ini merupakan tekanan balik ya, tekanan balik dari kapsular ini ya. Jadi
bisa dibayangkan di capsular space itu tidak kosong ya, tapi di capsular space terdapat juga cairan karena tubuh kita selalu dan ginjal selalu melakukan proses filtrasi dan terjadi terus proses pembentukan urin. Nah, ketika dihasilkan urin dan disaring urin di glomerulus, maka akan ada tekanan balik akibat dari resistensi di sekitar bagian kapsular ya. Dengan adanya CHP ini, maka air dan solut dari filtrat akan pindah lagi ke dalam plasma darah. Jadi ada balik ya, ada balikannya gitu ya. Yang ketiga ini BCOP. BCOP ini merupakan suatu tekanan yang dihasilkan dari protein dari dalam darah ya, yang akhirnya akan membawa kembali air ke plasma. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan ya, GHP itu lebih besar dari tekanan darah sistemik. Tadi kan ini 15, ini 55. Karena eferen lebih besar dari aferen. Ya. Lebih kecil, lebih kecil daripada aferen. Jadi yang masuk ya, sebentar saya lihat dulu. Ya, jadi bagian masuk itu lebih besar dibandingkan yang keluar ya. Mohon maaf ya. Jadi bisa dilihat ini lebih kecil ya. Jadi eferen ini yang keluar lebih kecil daripada yang masuk ya. Jadi tekanannya lebih besar pada glomerulus. Kemudian untuk CSHP dia merupakan suatu tekanan hidrostatik akibat adanya resistensi filtrat sepanjang nefron dan tubulus ya. Jadi tadi karena ada banyak cairan di situ, maka dia akan jenuh dan dengan begitu akan ada tekanan balik ya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk blood clot itu yang membawa kembali air ke darah ya, akibat adanya hiperosmotik protein di dalam darah. Selanjutnya, apa pengaruhnya? Ada 3 jenis tekanan tersebut. Nah, kita bisa menghitung tekanan rata-rata yang mendorong air dan plasma, dan zat terlarut dari plasma, yang disebut dengan net filtration pressure ya. Jadi berapa sih tekanan yang dihasilkan akhirnya itu? Nah, ternyata sebesar 10 mmHg. Jadi tekanan total dari glomerulus ini adalah 10 mmHg ya, net filtration pressure-nya. Ini merupakan suatu hasil pengurangan GHP dengan CSHP dan BCOP ya. Jadi tekanan dihasilkan selama proses filtrasi. Oke, sekian presentasi hari ini. Saya akan melanjutkan dengan presentasi selanjutnya untuk proses reabsorpsi dan juga sekresi. Selamat belajar.